Polri itu. Mm-mm. Nggih, terima kasih. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri Oke, dulu. silakan. Saya selaku Babin Kamtimas Desa Bungkulan, Polsek Sawan Polres Buleleng. Kami sudah berdinas kurang lebih 9 tahun di Desa Bungkulan selaku Babin Kamtimas. Nah, sehari-hari kami juga disebut Beli Babin, jadi sapaan akrab daripada Oh, masyarakat. beli Ya. babin ya. Ya, kemudian dari teman-teman kantor juga menyapa bahwa kami disebut Beli Babin. Uh, dalam hal ini Polri bukan sekedar profesi, adalah jalan untuk mengabdi. Itu merupakan sebuah ungkapan yang sebenarnya kami ambil atau kami kutip dari Bapak Presiden Joko Widodo. Pada saat itu di Hari Bayangkara beliau menyatakan itu. Nah, ini meresap ke jiwa raga kami, sanubari kami, bahwa memang benar kami menyadari pertama kami diberikan kepercayaan di instansi Polri untuk mengabdi, terutama kami selaku Babin Kamtimas Garda terdepan itu selaku ujung tombak pelayan Polri di masyarakat yang sering sekali sudah kita ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Jadi etalase Polri yang ada di masyarakat, kegiatan masyarakat apapun, kemudian hal apapun, ada setitik permasalahan, kita hadir di sana dan berusaha menjadi problem solver, pemecah masalah. Jadi kira-kira pengabdian yang kami lakukan seperti itu, dan tidak memungkiri juga di luar daripada tugas pokok kami yang tadi kami sampaikan, kita juga bisa memecahkan masalah masyarakat, masalah sosial, semisalnya mereka butuh bantuan, ataupun kemarin ada kecelakaan yang memang butuh bantuan untuk pengobatan. Kita bersama-sama masyarakat melakukan penggalangan donasi, kemudian menyampaikan secara transparan berapa yang kita dapat, sampaikan untuk membantu masyarakat kita. Jadi ini merupakan ladang bagi kami untuk mengabdi. Ada juga kita membantu seragam, membantu HP, saya juga pernah untuk membantu anak ini yang kebetulan yatim piatu, kita bantu untuk menunjang sekolah dan komunikasi. Nah, di zaman sekarang kan semua serba komunikasi harus lancar. Ternyata kami masih temukan tidak punya HP pas kami sambang tugas kami. Nah, itu yang membuat saya punya lebih di rumah juga tidak terlalu dipakai. Ya kita sampaikan. Nah, kita angkat tersebut. Ternyata setelah itu banyak teman-teman penggiat sosial yang ikut juga. Jadi saya merasa puas di sana, bangga. Jadi berkat tugas kita turun ke masyarakat, kita bisa membantu masyarakat kita dan benar-benar bermanfaat. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Nah, kalau Beli Babin sendiri sudah berapa lama bertugas? Saya sudah 9 tahun lebih. Jadi tepatnya 1 Maret, saya ingat sekali 1 Maret. Sekarang sudah lebih ya. Ini pengabdian yang benar-benar nyata yang kami rasakan. Iya, baik. Nah, tentunya banyak sekali hal-hal ya yang ditemukan begitu, karena yang paling dekat dengan masyarakat, yang paling tahu adalah Beli Babin ya, seperti yang disampaikan tadi. Nah, kira-kira nilai apa saja nih yang harus dimiliki setiap anggota Polri ini agar mampu bisa menjalankan pengabdian kepada masyarakat? Ketika kita dipercaya selaku anggota Polri, tentunya oleh negara, kemudian kita punya pimpinan baik dari atas sampai level Pak Kapolsek, ya kita loyal dulu, kemudian apa yang menjadi dasar hukum, terutama pada saat ini mungkin bisa saya sampaikan, kita punya konsep pemolisian masyarakat namanya, jadi community policing, yang dimana kita Babin Kamtimas selaku pengemban tugas Polmas yang ada di masyarakat itu antara Polri dengan masyarakat menjalin kemitraan. Nah, dengan adanya kemitraan yang sudah terbangun, komunikasi, empati, ya kita bisa deteksi dini di sana, kemudian memetakan sekiranya masalah apa saja sih yang terjadi di masyarakat kita, kemudian berusaha bersama-sama mencari pemecahan masalahnya. Nah, itu poin utama tugas kita, ditambah tugas-tugas yang tadi sosial segala macam. Nah, itu bentuk empati kita selaku manusia yang memang harus bermanfaat untuk masyarakat. Iya. Nah, di tengah-tengah kalau kita lihat perkembangan sekarang ya Pak ya, tentunya ada beberapa masyarakat ini
berusaha begitu untuk membangun kepercayaan begitu kepada Polri begitu ya. Nah, kalau dari Bli Babin sendiri nih bagaimana caranya agar bisa membangun kepercayaan yang tinggi gitu ya, di tengah tingginya ekspektasi masyarakat begitu terhadap Polri. Ya, betul sekali. Jadi kita bersama masyarakat ya tentunya membangun kemitraan. Meskipun ya kita namanya tugas selaku pelayan itu bukan berarti kita selaku alat pemuas. Pasti ada saja yang suka atau tidak suka. Tetapi bukan masalah bagi kita. Kita tetap melaksanakan tugas loyal kepada pimpinan, itu yang pertama. Kemudian tugas kita berdasarkan prinsip perketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa yang kita lakukan pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Nah, itu yang mendasari kemudian rasa tanggung jawab, tulus ikhlas, empati, sehingga ketika kita bertugas benar-benar kita menunjukkan bahwa tugas ini kita lakukan dengan sepenuh hati. Ya, kalau kami prediktif dari Bapak Kapolri seperti presisi, kemudian Bapak Kapolda dengan Dharma, Bapak Kapolres dengan Prem itu di sana rohnya melayani dengan sepenuh hati. Ya, inilah yang kita lakukan di masyarakat, bahwa kita ditugaskan, dipercaya dan memberikan manfaat. Nah, sekiranya pedoman-pedoman itu yang kita lakukan, di samping juga pedoman hidup kita Tribrata dan pedoman kerja kita Catur Prasetya yang memang itu pakai dasar kita untuk melakukan tugas di masyarakat. Jadi mungkin nanti tidak ada lagi masyarakat yang takut dengan polisi ya, karena Ya, sebenarnya sudah betul, berusaha ya. untuk mendekatkan diri ya, Betul, karena ya. biasanya lihat seragam polisi aja, ih takut ada polisi, ya. Jadi mungkin stigma seperti itu sudah mulai dikurangi ya Pak ya, karena sebenarnya masyarakat dan polisi adalah bisa berjalan bersama berdampingan begitu sekali. ya Pak ya, dalam betul sekali. kehidupan masyarakat. Nah, berbicara kembali selama 9 tahun mengemban tugas ini pasti banyak sekali Pak ya, suka duka ya, tantangan di lapangan tentunya. Mungkin dari Bli Babin sendiri bisa dong sharing ke kita nih apa saja selama ini tantangannya, suka dukanya ya dalam menjalankan tugas. Kalau saya itu hidup memang senang tantangan kebetulan. Jadi apapun yang datang itu kita hadapi dengan tenang, senyuman, ya kemudian lakukan dengan rasa tanggung jawab dan ikhlas. Kalau suka duka mungkin di siaran ini akan selesai sampai malam mungkin kalau kita sampaikan. Tetapi yang jelas ya kita selaku anggota Polri yang memang notabene 24 jam, tetapi ya tidak seperti robot juga kan 24 jam. Kita ada rasa lelah, ada rasa capek, tetapi tetap kita lakukan dengan sepenuh hati. Ya mungkin momen waktu dengan keluarga saja yang berkurang. Ya, syukurnya keluarga, istri, keluarga yang lain, anak-anak itu mengerti, memahami bahwa tugas ayahnya selaku anggota Polri yang memang untuk masyarakat. Seperti tagline di Semangat Hari Bayangkara ke-80 kan, Polri untuk masyarakat. Ya, ini jalur pengabdian yang saya ambil, yang saya amini, sehingga ini merupakan tanggung jawab yang memang harus saya lakukan. Anak-anak saya, keluarga saya juga hidup dari Polri. Mereka bisa sekolah, saya bisa punya rumah, itu dari Polri semua. Jadi ya kita harus lakukan kewajiban ini. Kita menerima hak, ya kemudian kewajiban harus seimbang, kalau bisa lebih kewajibannya, seperti itu kira-kira. Oke, suka dukanya nih. Kalau tantangannya Pak, yang mungkin yang paling berkesan deh yang Bapak Bli Babin ingat lah ya. Ya kalau banyak sekali sebenarnya, tapi saya coba ya dari 2018 saya pernah menolong. Jadi ada lahiran yang belum jelas orang tuanya. Pada saat itu kita belum pahami, tidak ada identitas, tidak ada kakak yang dibawa, tetapi pada saat itu ibu itu menyampaikan bahwa saya agama Muslim. Nah, mohon maaf waktu itu jadi cabang bayi itu sudah meninggal dalam rahim, dalam perut, sehingga upaya kami ketika dimintai bantuan apa yang harus kita lakukan. Nah, inilah tugas tambahan, kita harus melakukan hubungan sinergitas dengan instansi-instansi lain. Jadi kita berkolaborasi dengan dinas sosial,
karena ini merupakan suatu kejadian, tetapi dengan prosedurnya kita masih carikan, ternyata bisa dicarikan bahwa ini adalah anak terlantar, sehingga kita bisa menyediakan proses penguburan yang layak. Nah, ini sangat berkesan bagi kami. Karena apa? Karena mungkin alam itu meminta kami untuk bisa turut campur. Kita tugas itu mungkin menjawab karma, swadharma itu yang kita lakukan, sehingga sangat layak untuk penguburan bayi yang meninggal dalam kandungan. Itu salah satunya. Kemudian lansia juga yang kita pernah bantu pada saat itu, program PKH itu belum terintegrasi dengan sistem di 2019 ke bawah. Nah, masih bisa KTP biasa, belum elektronik, masih bisa. Tapi ketika sudah dengan sistem, nah itu ada kesalahan di sistem atau kekeliruan sehingga tidak bisa mendapatkan PKH. Nah, kami koordinasi dengan desa, pada saat itu bisa diberikan bantuan langsung tunai dari desa. Nah, tetapi ini belum mencukupi. Nah, sehingga kami berpikir bagaimana yang harus kita lakukan upaya mensupport setiap bulannya. Kita carikan sembako. Nah, kebetulan salah satu lansia itu terjatuh mencari kayu bakar. Terjatuh dan tidak bisa melakukan aktivitas, sehingga Pak Sutri ini memang benar-benar stuck, nggak bisa aktivitas. Nah, itulah kami tergerak bersama bidan desa mengunjungi, kemudian dengan dinas sosial kita berkomunikasi, karena jaminan kesehatan pun karena belum elektronik, KTP-nya kan belum bisa diakses, sehingga kita komunikasi desa, dinas sosial. Pada saat itu kami sediakan akomodasi untuk perekaman retina di kecamatan, karena memang tidak bisa bangun, terutama yang istri almarhum, sekarang keduanya sudah almarhum. Nah, pada saat itu mendapat atensi dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi kebetulan ada media yang mengangkat, sehingga kami ya bukan pencitraannya, tapi kami melakukan dengan sepenuh hati. Jadi hadir menjawab permasalahan. Itu yang sangat berkesan. Ada juga beberapa yang memang seperti evakuasi yang korban hilang 1 hari. Itu kami lakukan menerobos sungai yang cukup deras, Sungai Sukadayi, bersama warga. Sudah 1 hari tidak ketemukan, akhirnya ketika kita bersama-sama, tentunya kekuatan kebersamaan itu yang kita bisa menemukan. Dan keluarga juga sudah menerima pada banyak sebenarnya yang kita lakukan. Terutama yang paling mendasar adalah ketika kita hadir kepada masyarakat kita yang benar-benar membutuhkan, ataupun di sana sedang ada permasalahan, kita hadir, mereka bisa tersenyum, masalah mereka selesai. Nah, itu kepuasan dan kebanggaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Nah, itulah yang saya rasakan, kira-kira seperti itu sih. Iya, itu menjawab juga ya bahwa Polri itu menjadi problem solver di tengah masyarakat, dan sebenarnya apapun permasalahan masyarakat bisa sebenarnya ditangani ya. Dan terbukti juga Polri di sini menjembatani dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan di masyarakat. Baik, tentunya perbincangan kita cukup menarik pendengar ya. Kita akan kembali berbincang tentunya masih di Dialog Interaktif Hai Balik Ken. Saat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri. Jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka.
Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026. Baik pendengar, kita masih di Dialog Interaktif Hai Bali Ken ya. Dan kami ajak undang Anda pendengar untuk segera berinteraksi bersama kami ya. Kami sudah buka, silakan line telepon kami 246444 ataupun melalui WhatsApp Pro 10811399790 ya. Kita masih bersama Bli Babin ya, Ibu Tuhari Sandi Mahayuda ya. Baik, silakan, kita sudah ada penelpon ya. Bli Babin, kita langsung sapa aja. Halo. Oke, terputus, mohon maaf. Mungkin bisa dicoba kembali ya. Kami masih nantikan, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya. Oke, kita berbicara sekarang sambil menantikan ya. Kita masih undang Anda pendengar, silakan. Nah, terkait dengan profesionalisme dan integritas, tentunya ini juga menjadi salah satu atau hal penting yang dijunjung tinggi ya oleh semua anggota Polri ya. Baik, oke, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu ya. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Semoga rahayu. Baik, dengan Bapak Siren iki? Madu Budiano di Menyaling. Dari Pak Budiano di Menyaling ya, silakan Bapak. Bapak Babin yang terhormat, mantap. Ya, tadi saya sudah dengar pembicaraan karena begitu banyak ya, berkesan lah untuk kami. Nah, di sini perlu saya mau berinfo. Ya, kita dalam hal ini Isan kan sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum ya. Penegak hukum sudah barang tentu apa kesusahan masyarakat perlu kita bantu, terutama masalah penegakan hukum. Kalau ada terjadi umpama pencurian, itu perlu diselesaikan dengan baik. Terus masalah tadi, masalah kesehatan itu juga perlu juga ya, karena itu merupakan juga pelayanan masyarakat, apalagi sebagai Babin itu kan di desa ya, di desa. Dan kebetulan saya juga banyak berkecimpung di bidang itu. Banyak juga kami bantu di dalam hal kesehatan, pendidikan, segala macam. Ya, kita sebagai manusia harus kita saling menghargai. Dan untuk ketegasan ini, ya ketegasan seseorang oknum itu kembali kepada orangnya itu sendiri. Kalau kita orang itu berani tegas ya,
berani tegas dan lugas itu karena kejujurannya. Kalau kita tidak benar melaksanakan sesuatu itu, kita akan tidak bisa melaksanakan tugas yang baik dan membantu masyarakat. Itu perlu kita tingkatkan. Dan sekali lagi di Buleleng sekarang kan sudah boleh dikatakan luar biasa masalah narkoba ya. Narkoba ini luar biasa. Perlu dipelajari di mana sih letak kelemahannya, di mana ruang masuknya narkoba itu. Nah, itu kan tugas daripada penegak hukum. Nah, penegak hukum ini lah yang sangat dominan di bidang penyelesaiannya. Nah, ini perlu ketegasan si penegak hukum itu. Nah, biasanya kalau penegak hukum tidak tegas itu karena orang tersebut pernah melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya, seperti mengambil haknya orang. Itu biasanya tidak akan berani karena merasa dirinya sudah tercemari. Nah, ini karena saya sendiri di dalam hal ini selalu tegas, terang aja, pernah melawan pimpinan tidak sesuai perintahnya yang baik gitu loh. Nah, kalau baik kita kerjakan, kalau tidak baik, kalau menjerumuskan kita itu jangan kita kerjakan. Nah, itulah selaku pelayannya. Kembali sekali lagi Bapak Babin itu sering-sering ke lapangan meninjau masalah kejadian-kejadian yang ada di lapangan, terutama penegakan hukum harus yang tegas, jangan omong-omong, jangan mengklaim-klaim ya. Nah, itu karena masyarakat membutuhkan bantuan, sama masyarakat tahu masalah tidak pernah keluar, itu sangat butuh bantuan. Mungkin demikian, kemudian kepolisian ini kembali berubah hal-hal yang karena selama ini benar dan lihat oknum kebanyakan tidak sesuai dengan aturan. Contohnya narkoba yang tertangkap 10, yang dihapus hanya 5. Nah, ini yang tidak benar. Ini yang perlu diselesaikan dengan baik. Mungkin demikian. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Budianeng ya di Menyali ini sudah bergabung ya. Baik, silakan kami akan tampung, silakan yang ingin bergabung kembali silakan kami tunggu di 24644 ataupun melalui WhatsApp plus 1 ya. Baik, sudah ada lagi yang bergabung ya Pak ya. Babin, kita sapa lagi. Halo Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Janur, Mbak Tri. Iya, Om Swastiastu Pak Jero Maliarse ya. Silakan Pak Jero. Om Swastiastu, Bapak narasumber dari kepolisian. Swastiastu. Sire pesan laut yang lupa. Tiang kalau dipanggil sebutan akrab beli Babin aja. Nama Ibu Tuh Harisandi Mahyuda. Oh, oke. Nggih. Putu. Nggih. Luar biasa. Nah, niki yang hanya sharing saja. Dan sudah sering yang sampaikan jika ada Kapolsek atau dari reskrimnya untuk sebagai narasumber, nah, saya sering sampaikan bahwa benar-benarlah menjadi polisi. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80, semoga polisi atau Polri tetap jaya dan bertugas dengan sebaik-baiknya. Kasih Bapak. Yang pertama, Mbak Tris, sering Mbak Tris menjelaskan kata polisi itu, saya akronimkan, polisi P-nya itu profesional.
seorang polisi yang harus profesional. Namanya profesional, protes itu ahli. Ada profesor berarti orang ahli. Kemudian umumnya itu polisi itu tidak boleh itu harus oke. Kemudian polisi itu lentur. Bapak tadi sudah menyampaikan membantu secara sosial. Polisi itu lentur. Lentur itu artinya fleksibel, tidak kaku, supaya mendapatkan perhatian dari masyarakat dengan baik. Kemudian I-nya itu intim. Intim itu berarti polisi itu hendaknya bergaul dengan baik lah. Jadi dengan masyarakat, sehingga masyarakat luar biasa memberikan apresiasi atau jempol. Kemudian S-nya itu simpati. Ketampilan seorang polisi harus simpati sehingga menimbulkan simpatik dan menimbulkan simpati. Kemudian terakhir, I-nya itu integritas. Polisi itu jujur. Nah, menurut Bapak sekarang yang bertanya, karena dulu pernah dijelaskan oleh polisi pengawas polisi bahwa ada saja, nah itu oknum, tapi tidak masalah. Yang penting adalah bertugas sesuai dengan polisinya tadi. Jadi saya ulang, profesional, resmi, lentur, intim, simpati, dan simpati, kemudian integritas, kejujuran. Nah itu barangkali yang saya sampaikan. Maaf ini, pasti kata-kata itu tidak ada maksud menyinggung siapa-siapa, tetapi hanya memberi input sharing. Sepatu batas, sepatu baru, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru, jangan disimpan dalam hati. Pak Putu, rahayu, Mas Riz. Rahayu, terima kasih nggih Pak Jero Maliarse nih, pendengar setia kita nih selalu berinteraksi bersama kami. Baik, mungkin langsung saja ditanggapi ya, Beli Babin ya, atas pertanyaan ataupun apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita, silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya tanggapi dari Pak Budiane di Menyali. Jadi satu wilayah dengan satu kecamatan dengan kami nih di Desa Menyali. Jadi saya sepakat dengan beliau tentang kesehatan, pendidikan, pelayanan masyarakat. Jadi saya terima kasih masukannya, saran bagi kami untuk meningkatkan pelayanan kami. Nah, terkait penegakan hukum, nah khususnya kami berbicara Babin jadi karena tugas kami di Babin, penegakan hukum itu adalah ultimum remedium, jadi upaya terakhir bagi kami. Nah, kami di Babin ketika ada permasalahan yang sifatnya ringan, tidak terlalu berdampak luas, ya kami berupaya dengan tokoh-tokoh masyarakat menyelesaikan dengan baik, mencarikan solusi, memberikan pemahaman bahwa setiap permasalahan tidak harus ke proses hukum. Jadi ultimum remedium itu proses yang terakhir. Kita upayakan dulu dengan pemecahan masalah, memanfaatkan komponen-komponen yang ada di masyarakat. Salah satunya ada si pandu beradat. Kalau kita di adat lihat itu pergub yang terbaru, ada sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat. Kita melibatkan komponen masyarakat adat untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, terkait masukan dari tadi Pak Budiane terkait narkoba, jadi terima kasih. Kami selaku Polri tentunya nanti mungkin didengar oleh rekan-rekan kami, komandan kami, ya tetap selalu berbenah, tetap selalu menerima masukan. Nah, inilah kami bagaimana Polri dengan masyarakat harus bersinergi. Ya, kita namanya polisi, apalagi saya di Babin Kamtimas di desanya satu orang. Kalau tidak ada dukungan daripada masyarakat, informasi-informasi, ya niscaya kita bisa berhasil melaksanakan tugas. Nah, sebagai penyampaian saja, meskipun kemarin kita sangat intens karena narkoba itu namanya extraordinary crime yang memang harus kita perangi bersama. Nah, kalau kami di Babin, tugas kami melakukan pencegahan dengan sosialisasi, kemudian deteksi dini, dengan berkomunikasi dengan masyarakat, keluarga, intervensi berbasis masyarakat yang ada di desa yang sudah kerjasama juga dengan BNN. Jadi kita lakukan itu, upaya-upaya pencegahan. Tetapi upaya represif penegakan hukum tentunya dari unit res narkoba. Jadi
begitupun perintah Bapak Kapolres ke polsek-polsek, unit reskrim harus melakukan tindakan. Babin pun juga diperintah, tetapi kami perlu bantuan masyarakat tentunya untuk bisa memberikan informasi sekiranya bahwa narkoba ini adalah extraordinary crime. Jadi yang misalnya ada anak-anak yang terduga misalnya sudah kecenderungan ada perubahan sikap apa, silakan kita berkomunikasi. Mari kita upaya rehab kita lakukan supaya nanti tidak merusak moral bangsa, tidak merusak generasi penerus bangsa. Nah, terkait masukan dari Pak Budiane, kami sangat apresiasi. Jadi pimpinan kami selalu memberikan penugasan dengan dasar-dasar hukum yang sangat jelas. Kami ada lembaga kode etik profesi, kemudian ada Perpol, Perkap. Tentunya beliau sebagai contoh kami untuk melakukan tugas di lapangan. Nah, kembali lagi kami kepolisian tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu konsep pemolisian sekarang, konsep besar Polri itulah pemolisian masyarakat. Artinya Polri dengan masyarakat bermitra, kita deteksi dini, kita klasifikasikan masalahnya. Kalau bisa kita selesaikan dengan musyawarah mufakat melalui mediasi di pemerintah desa atau di desa adat. Tetapi ketika memang tidak bisa, kita lakukan represif dengan dasar ultimum remedium. Jadi penegakan hukum adalah upaya terakhir. Tentunya ya dengan ketegasan-ketegasan, integritas, profesionalisme. Itu untuk Pak Budiane, kira-kira mungkin. Lanjut yang kedua lagi. Oke, silakan. Jadi Pak Jerome Maliarse. Nah, saya sangat respect sama beliau. Jadi polisi itu sudah diberikan sebuah kepanjangan yang memang ini sangat-sangat mengena bagi saya. Jadi kami memang membutuhkan saran masukan dari masyarakat terkait tugas kami. Nah, kami sangat apresiasi jadi sharing dari beliau, benar-benar menjadi polisi. Nah, beliau tadi saya sempat catat ada profesional, P-nya, O-nya oke artinya baik, jadi benar sesuai dengan aturan, lentur, fleksibel. Ya, kita di masyarakat harus seperti itu kan, lentur, fleksibel, mendengarkan, jadi empati di sana. Instingnya, polisi harus punya insting tentunya. Ada kepekaan di sini, kepekaan seorang polisi, bahkan kita bisa menularkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu mempunyai insting polisi. Seperti apa kira-kira? Nah, misalnya ini yang sering terjadi di masyarakat. Kalau dulu kita sering mendengar kata Bang Napi, kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Nah, sekarang saya mengajak bagaimana masyarakat kita itu menjadi polisi dulu untuk diri sendiri, amankan. Jadi bagaimana pelaku kejahatan itu tidak diberikan ruang. Apa yang bisa kita lakukan? Tiadakan kesempatannya. Misalnya contoh kecil, kita parkir sepeda motor di pinggir jalan. Kunci stangnya, kuncinya jangan nyantol, jangan taruh benda-benda berharga di kolong motor. Nah, itu upaya preventif pencegahan menjadi polisi untuk diri sendiri. Nah, ketika masyarakat sudah memahami itu, menyadari itu bahwa keamanan, ketertiban itu dimulai dari diri sendiri, ya kami kira kita akan baik-baik saja dan kita pasti akan menjalani kehidupan dengan baik, meskipun pasti ada saja sebuah kejadian yang memang kita tidak bisa prediksi. Tetapi kami yakin dengan bantuan masyarakat, peran serta masyarakat, kemitraan Polri dengan masyarakat, semua pasti akan terlaksana dengan baik. Nah, terkait integritas, kemudian profesionalisme, ya kami sendiri selaku Babin Kamtimas itu diberikan ujian sertifikasi. Kami, saya sampaikan di sini, kita di Polda Bali ada 3 Babin yang sudah disertifikasi kemarin. Pelaksanaannya di Jakarta, di Cengkareng, di Hotel Royal Palm, dari Kor Bimas Bahar Kampolri, bahwa Babin Kamtimas yang memang sering ada di lapangan, tentunya diberikan penguatan, integritas, dan profesional. Sehingga kami diberikan sertifikasi, diharuskan, karena kita sering berkomunikasi dengan masyarakat. Kadang level yang kita hadapi ya tidak masyarakat yang secara umum biasa-biasa, tetapi beliau-beliau yang seperti penelpon ini yang sangat perhatian kepada Polri. Jadi kita banyak belajar sehingga di sana diberikan
kita penguatan sertifikasi di sana. Nah, itu dari lembaga sertifikasi Indonesia yang di bawahnya LSP Polri yang memberikan itu. Nah, itu penguatan-penguatan kami. Kemudian terkait oknum, ya di mana-mana hitam putih itu berdampingan pasti, siang malam berdampingan. Tetapi jangan kita seperti kata pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi tidak seperti itu. Titik hitam itu jangan kita fokuskan ke sana. Masih banyak polisi-polisi baik, masih banyak polisi-polisi yang berintegritas. Salah satu contoh senior saya Pak Purnomo, yang dengan gigihnya beliau melakukan kegiatan bisa menyediakan sebuah tempat untuk teman-teman yang dalam gangguan kejiwaan. Nah, itu salah satu, banyak sekali, karena kami meyakini polisi ini adalah tempat kami mengabdi, bukan sekedar profesi. Makanya kejujuran seperti kata Pak Jerome Maliarsi itu kita sebagai dasar landasan. Kalau orang Bali bilang swadharma agama, swadharma negara. Nah, dharma kewajiban, agama, kebenaran, inilah yang kita sebagai dasar. Sama seperti tagline-nya Bapak Kapolda, Dharma. Nah, itu yang kita kedepankan untuk melaksanakan tugas. Kira-kira sih seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Dan memang mungkin disampaikan bahwa memang untuk menyelesaikan semua permasalahan tidak bisa berdiri sendiri Beli Babin ya, butuhkan sinergi terhadap masyarakat. Dan mungkin ini ada satu tambahan lagi, ketika memang ada polisi-polisi nakal, silakan dilaporkan. Ada bidang pengawasan profesi namanya. Jadi Paminal di sana. Kalau memang ada yang nakal, kalau memang ada yang oknum itu, daripada karena nilai setitik rusak semua, ya lebih bagus dilaporkan, akan dilakukan pembinaan. Jadi kita juga ada beberapa etika yang harus kita ikuti di masyarakat. Ada etika masyarakat, etika kelembagaan, keluargaan, itu menjadi pedoman kita. Makanya sebagai anggota Polri itu memang benar-benar kita alat negara yang memang hadir di masyarakat. Jadi banyak yang harus kita lakukan. Tapi ya kita bangga, benar-benar bangga mengabdi pada Polri. Itu mungkin, Pak. Iya, baik, sih setuju ya, oknum ya. Bisa saja begitu, dan memang sudah ada yang berkaitan untuk melakukan pembinaan, silakan ya, seperti kata Beli Babin, silakan dilaporkan ya. Baik, tidak terasa tentunya waktu kita sudah hampir habis ya Beli Babin. Tapi hampir habis ini, tidak terasa karena memang sangat menarik ya. Mungkin ini baru sebagian tugas dari Beli Babin yang mungkin baru terekspos begitu ya. Sebenarnya masih banyak sekali perannya begitu kepada masyarakat, pengabdiannya mungkin kita belum tahu begitu ya pendengar ya. Namun mudah-mudahan informasi yang sudah kita sampaikan berikut ini menjadi gambaran ya, seperti apa Beli Babin ini bertugas di tengah-tengah masyarakat. Namun sebelum kita akhiri, mungkin apa nih menjadi harapan Polri dan mungkin khususnya Beli Babin begitu ya terhadap masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Jadi terima kasih, ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Pertama, kami tetap melandasi diri kami bahwa Polri itu adalah bukan sekedar profesi, melainkan jalan untuk kami mengabdi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak bisa bantu banyak orang, satu orang bantu banyak orang, paling tidak jangan menyakiti, jangan menyakiti hati orang lain, jangan menyakiti masyarakat. Kemudian yang paling terpenting di sini, mungkin bisa dipakai tagline Beli Babin di sini adalah keamanan ketertiban itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Maka dari itu, mari secara bersama-sama seluruh komponen kita memahami, menyadari, dan kita wujudkan secara bersama-sama tentunya dengan penuh kesadaran. Begitu. Baik, terima kasih Beli Babin ya sudah hadir di tengah-tengah kita, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Namun karena keterbatasan waktu ya, kita harus tuntaskan sampai di sini dialog interaktif Hai Bali Ken pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.